Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prabawa, NIM saya 19000005106 dari kelas 4B. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya terkait dengan perubahan wujud zat dan kalor. Untuk alat dan bahannya, untuk percobaannya terdapat dua percobaan. Yang pertama adalah mengangkat es batu dengan tusuk gigi, dan percobaan yang kedua adalah gelas plastik tahan api. Untuk alat dan bahan dari percobaan pertama adalah pecahan es batu, bejana gelas atau plastik tak berwarna, garam dapur, tusuk gigi, dan air. Untuk alat dan bahan percobaan kedua yaitu gelas plastik bekas air mineral, lilin, korek api, serta air. Untuk hasil pengamatannya sendiri, ini pada percobaan pertama, pada kegiatan pertama ini menyiapkan alat dan bahan untuk melakukan praktik atau percobaan. Untuk kegiatan kedua ini adalah menuangkan air ke dalam bejana atau wadah. Nah, kemudian untuk yang ketiga ini adalah memasukkan es batu ke dalam air. Pada tahap ini, ketika pecahan es batu dimasukkan ke dalam wadah berisi air tersebut, terlihat bahwa pecahan es batu tersebut mengambang di permukaan air dan mengalami penurunan suhu yang membuat pecahan es batu tersebut ketika sedikit mengecil ukurannya atau meleleh. Sedangkan air pada wadah yang semula suhunya normal, setelah dimasukkan es batu, lama-kelamaan akan turun suhunya sehingga menjadi lebih dingin. Untuk pada percobaan keempat, yaitu meletakkan sebatang tusuk gigi di atas pecahan es batu yang terapung. Nah, ketika tusuk gigi diletakkan di atas pecahan es batu, terlihat air baik dari pencairan es batu ataupun air yang dituangkan tadi sedikit menyelimuti permukaan dari tusuk gigi yang diletakkan. Kemudian pada kegiatan kelima ini adalah menaburkan garam di atas tusuk gigi dan menunggu beberapa saat. Nah, pada saat pertama kali garam ditaburkan ke atas tusuk gigi, belum terjadi apa-apa, hanya terlihat air sedikit membasahi garam. Namun ketika didiamkan beberapa saat, terlihat garam mulai membeku secara perlahan dan mengeras menyelimuti seluruh bagian tusuk gigi di bawahnya. Kemudian yang kegiatan keenam adalah mengangkat tusuk gigi. Pada saat mengangkat tusuk gigi dengan tangan, terlihat tusuk gigi menempel dengan pecahan es batu yang menyebabkan pecahan es batu itu ikut terangkat bersama dengan tusuk gigi. Selanjutnya kita beralih ke percobaan kedua. Untuk pada kegiatan pertama, yaitu melakukan persiapan, yang mana menyiapkan alat dan bahan untuk melakukan percobaan atau praktik. Untuk kegiatan kedua, yaitu menuangkan air dalam gelas plastik. Nah, banyak airnya yang dituangkan dalam gelas plastik, saya sebanyak seperempat dari gelas plastik tersebut. Selanjutnya adalah menghidupkan lilin dengan korek api. Lilin ini berguna untuk memanaskan air. Yang keempat, yaitu memanaskan air di gelas plastik dengan menggunakan lilin dan menunggu air hingga mendidih. Pada awal meletakkan gelas plastik di atas permukaan api, dari lilin tidak terjadi apa-apa, bahkan gelas plastik tidak meleleh. Namun setelah 1 menit, air dalam gelas mulai terasa panas, dan setelah 3 menit mulai muncul gelembung-gelembung kecil di air dalam gelas plastik, yang mana lama-kelamaan gelembung kecil tersebut bertambah banyak. Setelah muncul gelembung, dari air panas dalam gelas juga muncul uap air, yang mana uap air tersebut setelah didiamkan beberapa lama berubah menjadi embun yang dapat terlihat di sekitar bagian dalam permukaan gelas. Setelah 6 menit, gelas plastik mulai mengalami kebocoran yang membuat air keluar dari bawah gelas dan mengenai api lilin sehingga lilin menjadi mati. Untuk kebocoran tidak langsung menimbulkan lubang besar pada gelas plastik, namun hanya sedikit merembes saja. Untuk analisis dan pembahasannya, pada percobaan pertama, es batu ketika dimasukkan ke dalam air akan mengambang karena massa jenis
es batu lebih rendah daripada air. Pada es batu yang dimasukkan ke dalam air akan sedikit mencair. Hal ini terjadi karena air mengeluarkan kalor yang kemudian kalor tersebut diserap oleh es batu, sehingga suhu es batu naik dan suhu dari air turun. Ketika tusuk gigi diletakkan di atas pecahan es batu, tusuk gigi akan menyerap air melalui pori-porinya dan juga air membasahi seluruh bagian tusuk gigi. Selanjutnya, ketika tusuk gigi yang basah tadi ditaburi garam di atasnya, lama-kelamaan akan menempel pada pecahan es batu. Hal ini terjadi karena garam memiliki sifat kimia yang dapat menurunkan suhu dan dengan cepat sekaligus menurunkan titik beku dari es batu. Akibatnya, air yang telah diserap oleh pori-pori tusuk gigi tadi membeku kembali dengan titik beku di bawah titik beku es normal. Selanjutnya kita beralih kepada percobaan kedua. Setelah gelas plastik yang berisi air didekatkan ke api, gelas plastik tersebut tidak meleleh. Seperti kita tahu bahwa gelas plastik kosong jika didekatkan ke api akan meleleh. Hal ini dapat terjadi karena kalor yang dilepaskan oleh api lilin diserap oleh permukaan gelas plastik yang langsung diteruskan ke air, sehingga gelas plastik di sini hanya sebagai perantara perpindahan kalor dari api lilin ke air. Setelah beberapa lama dipanaskan, pada air dalam gelas plastik terdapat gelembung-gelembung halus yang naik ke atas. Hal ini terjadi karena adanya proses konveksi, yang mana air pada bagian bawah gelas yang sudah panas naik ke bagian atas. Begitupun sebaliknya. Setelah air dalam gelas plastik mendidih, terdapat uap air di atasnya. Hal ini terjadi karena suhu air telah melewati titik didihnya dan berubah wujud menjadi zat gas. Tidak lama kemudian uap air tersebut berubah menjadi embun di sekitar dinding bagian dalam gelas. Hal ini terjadi karena uap air melepaskan kalor ke udara sehingga membuat suhunya turun dan berubah wujud kembali menjadi zat cair. Untuk kesimpulannya, pada kesimpulan percobaan pertama, pecahan es batu ketika masuk ke dalam air maka akan mengapung karena massa jenis es batu lebih kecil daripada air. Es batu sedikit mencair ketika dimasukkan ke air. Hal ini terjadi karena dua zat dicampurkan maka akan terjadi pertukaran kalor. Ketika tusuk gigi diletakkan di atas permukaan pecahan es batu, maka tusuk gigi tersebut menyerap air melalui pori-porinya. Selanjutnya ketika di atas tusuk gigi ditaburi garam, maka air yang diserap oleh tusuk gigi membeku bersama dengan garam karena air mengalami penurunan suhu sampai pada titik bekunya akibat reaksi kimia dari garam dan air dingin. Sehingga ketika tusuk gigi diangkat, maka pecahan es batu juga ikut terangkat. Untuk kesimpulan dari percobaan kedua, yaitu pada percobaan kedua, ketika proses memanaskan air dengan gelas plastik, dengan mendekatkan gelas plastik tersebut ke api lilin, gelas plastik tersebut tidak meleleh karena kalor yang dilepaskan oleh api lilin kemudian diserap oleh gelas plastik dan langsung diteruskan ke air yang ada dalam gelas plastik. Sehingga gelas plastik hanya sebagai perantara perpindahan kalor saja. Setelah air dalam gelas mencapai titik didihnya atau melewati titik didihnya, air tersebut menguap. Dan ketika uap tersebut melepaskan kalor ke udara, maka uap tersebut akan kembali menjadi air dalam bentuk embun. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang dan salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.